Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat dosen pembimbing ya, yang saya sebut nama beliau Bapak Dr. Najamuddin Petasolong MAG. Yang kami hormati Guru Pak Among, yang kami sebut nama beliau Bapak Wahabami MPD. Langsung kepada teman-teman serta PPG yang insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bersyukur kepada Allah dengan melafazkan Alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, Alhamdulillah hari ini hari keempat. Kita masih dalam keadaan sehat dan insya Allah akan kita saksikan sebentar nanti dua teman kita yang akan tampil untuk berteaching pada hari ini. Olehnya itu untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Bapak Ismail selaku penampil pertama yang akan menjadi guru ya untuk kita. Olehnya itu kepada Bapak Ismail dipersilahkan dengan hormat. Pak Ismail, silahkan Pak Ismail. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Rabbi ishrah li syahri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa kembali bertemu di ruang kelas ini, tentunya dengan harapan bagaimana kalian bisa hadir untuk menuntut, melaksanakan kewajiban kalian sebagai seorang siswa, yakni menuntut ilmu. Ketahuilah anakku sekalian, bahwa menuntut ilmu itu adalah sebuah kemuliaan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, "Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi." Menuntutlah ilmu dari buayan sampai ke lahan. Dipertegas dalam ayat surah Al-Baqarah, "Yarfa'ul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajatan." Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan di antara kalian. Baik, selanjutnya saya akan, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Doa ini diberikan oleh ketua kelas. Silakan, Ananda Isman. Baik. Siap Pak Guru. Terima kasih. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Dan doa ini saya pimpin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabban, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Seperti biasa, saya akan absensi. Saya lihat di sini hadir semua ya. Ada teman yang sakit apa? Satu ya? Iya, Wiwin sakit Pak. Satu orang, Pak. Wiwin itu sakit. Masya Allah. Mudah-mudahan dia diberi kesehatan ya. Amin, amin. Baik ya. Kalau pada pekan lalu kita sudah belajar tentang saja'ah. Pada hari ini kita tentunya akan belajar tentang materi yang berbeda. Anak-anakku sekalian masih ingat dengan pelajaran di SMA, di SMP atau SD yang lalu tentang iman? Ada berapa? Coba ada yang bisa sebutkan? Ada 6 Pak. Ya betul, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul, hari kiamat dan hari. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita masuk ke dalam bahasan,
maka saya akan menyampaikan apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi KIKD pembelajaran kita pada hari ini. Yang menjadi KIKD pada kompetensi dasar kita pada pembelajaran hari ini adalah berada pada 3.3 pengetahuan bagaimana menganalisis mana beriman kepada kitab Allah. Terus pada 4.3 bagaimana menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Terus apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita yang harus tercapai pada pertemuan ini? Yang pertama adalah setelah berdiskusi dan menggali informasi dari buku siswa, media internet, dari ponsel ataupun Chromebook, peserta didik dapat menguraikan makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama. Yang kedua, setelah menggali informasi dari media internet melalui ponsel dan Chromebook, tafsir Ibnu Katsir, siswa dapat menyimpulkan kandungan surah Al-Maidah ayat 48 tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Terus setelah berdiskusi dan menggali informasi dari media buku, siswa di internet maupun melalui ponsel dan Chromebook, siswa peserta didik dapat menceritakan salah satu kisah dalam Al-Quran terkait iman kepada kitab-kitab Allah. Terakhir, setelah berdiskusi dan menggali informasi, anak-anakku sekalian, dari media, buku, ponsel atau Chromebook, maka peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku beriman dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk dalam materi, saya ingin membagi kelompok dulu. Ananda Felmi sebagai kelompok 1 ya. Itu kelompok 1 dan kawan-kawan. Ananda Yer ini sebagai kelompok 2. Iya Pak. Dan Ananda Kisman kelompok 3. Baik anak-anakku sekalian, saya akan memberikan selayang pandang sedikit tentang materi yang sudah tentunya kajian. Apa itu? Tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, masih ada yang ingat tentang kata beriman kepada kitab-kitab Allah? Nah, ada yang tidak bisa tahu. Saya jelaskan ya. Beriman kepada kitab-kitab Allah itu adalah meyakini dengan sepenuh hati yang dibenarkan oleh lisan, diyakini oleh hati dan dilaksanakan oleh perbuatan. Itulah makna beriman. Beriman kepada Allah. Apa yang perlu diimani di sini? Apa yang perlu diimani di sini anak-anakku sekalian? Yaitu kitab. Ada berapa kitab yang turun? Coba anak-anak disebutkan. Kitab pertama apa? Nah, Ada 4 Pak Guru. itu kitab pertama apa? Kitab pertama Taurat. Taurat. Ya. Turunkan kepada Nabi Musa, berisi apa isinya? 10 perintah dan larangan. Larangan. Ya. Itu dalam Al-Quran dalilnya sangat jelas dalam dalilnya dalam Al-Quran itu apa? Siapa yang tahu? Kira-kira dalam surah Al-Isra. Kita baca sama-sama. Ada yang bisa ya? Ada bisa baca ya? Ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه Israel. Apa artinya? Kami berikan kepada Musa ini kitab Taurat. Itu menjadi petunjuk bagi kaum Bani Israel. Ya. Terus yang kedua adalah kitab Sabur. Kitab Sabur itu diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Berisi tentang nyanyian dan pujian kepada Allah. Ya, tahu ya? Kalian sudah pelajari di dalam buku itu? Ada Pak Guru. Nah, halaman 1 sampai 17 itu dalam buku siswa kan pelajari ya. Terus saya jelaskan. Iya. Tiga kitab Injil. Kitab Injil ini adalah kitab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Berisi tentang apa? Membenarkan bahwa akan turunnya Nabi Muhammad dalam bahasa Ibrani. Nabi Muhammad. Ya betul. Dalam bahasa Ibrani itu ditemukan Muhammad.
bahwa akan turun sebuah Nabi Muhammad. Terakhir, Al-Quran. Al-Quran ya. Al-Quran Ya. ini adalah kitab suci diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama 23 tahun. Turunnya secara mutawatir langsung terdiri dari 30 juz, 114 surah, 666 ayat. Yang bacanya adalah sebuah ibadah. Ya, anak sekalian ya, tahu ya. Tentang beriman kepada kitab Allah, tentunya ada dalil yang mengatur dalam surat Al-Maidah ayat 48. Mungkin saya bisa bagikan ya. Dalam Ya. ayat 48 kita baca sama-sama. Nah. Ada yang bisa baca? Siapa yang bisa baca? Wa'anzalna Pak Guru. Wa'anzalna baca. ilaikal kitaba. Ya, betul. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi. Ya. Ini sangat Ya, jelas Pak sekali Guru. ya. Baina Ya. Untuk memperdalam hal ini, memperdalam tentang kandungan ini, maka saya akan tampilkan sebuah video. Video ini perhatikan anakku sekalian. Ini adalah video yang penjelasan tentang kandungan dari surah Al-Maidah ini oleh Dr. Quraish Shihab. Jadi saksikan baik-baik. Ini Ya. Dr. Quraish Shihab yang menyaksikan ini. Bisa diputar, bisa terlihat, bisa ya? Belum tampil Pak Guru. Tampil, Ya. Belum ada. tampilkan dulu ini. Ya, bentar ya. Coba tampilkan ini. Nah. Ini penjelasannya sangat bagus sekali. Share di grup saja Pak Guru. Oh iya, saya Iya, share Pak. di grup ya. Share di grup Iya, saja, iya, Pak Pak Guru. Guru. Nah, baik, oke. Kita share di grup ya. Iya, Saksikan. Pak Guru. Iya Pak Guru. Penjelasannya nih. Oke ya. Oke. Coba saksikan ya penjelasannya. Sekarang untuk membangkitkan unek-unek kalian dalam menyaksikan video-video tadi tentang bagaimana kemudian tafsir yang dibawa oleh Pak Quraish Shihab ini membuka sebuah diskusi. Kita diskusikan masalah tafsir yang dibahas oleh dalam kandungan surah Al-Maidah ini melalui kelompok yang sudah kita bagikan tadi. Silakan. Ada yang tahu apa yang ada dalam pikiran Anda tentang menyaksikan yang tadi saya bagikan? Pak Guru, saya bertanya Pak Guru. Ya, siap. Ya, apa tujuan Allah menurunkan kitab-kitab Pak Guru? Ya, betul. Bisa dijawab? Yang kedua jawab bisa. Ada, bisa jawab. Oh, ya. Jadi Al-Quran turun itu sebagai petunjuk bagi seluruh makhluk yang ada di bumi. Baik, masih ada yang ingin ada unek-unek kalian tentang video yang telah saya bagikan tadi, karena video ini sangat bagus. Ini tentang kajian bagaimana asbabun nuzul, bagaimana kemudian kita memaknai apa yang ada dalam tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada? Tidak ada suaranya Pak Guru.
Suaranya Pak Guru. Pak Guru, Yermansa main HP Pak Guru. Kali nangis. Tidak ada suaranya Pak Guru. Ya, tidak ada suaranya Pak Guru. Mungkin bermasalah laptopnya ini. Keluar Pak Ismail, Pak. Nah, data lempar keluar Pak Ismail. Tidak ada di kelas. Oh, ini masuk lagi. Halo, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Ya. Tadi Waalaikumsalam keluar dulu warahmatullahi. baru bisa masuk ya karena jaringan. Mohon maaf anak-anak. Ya, jadi saya lanjut ya. Tadi setelah kita membahas tentang apa yang menjadi kandungan yang dibahas oleh Pak Kores ya. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Oh. Ada yang bisa menyimpulkan ya? Saya Pak Guru. Ya, silakan. Ya, manfaat dibalik beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu ada 3 Pak Guru. Ya. Yang pertama, beriman kepada kitab Allah mendatangkan kebahagiaan dunia akhirat. Betul. Yang kedua, adanya keberkahan dan nikmat yang tak terhingga. Betul. Dan yang ketiga, memberikan kenyamanan dalam hidup dan dengan bimbingan Allah dalam kitab-kitabnya. Seperti Luar itu Pak biasa. Guru. Kasih ampun teman-teman dulu. Luar biasa. Ini jawaban ini berani ya, berani mengungkapkan pendapat. Jangan malu-malu. Kita harus berani membukakan apa yang ada dalam pikiran kita. Nggak boleh. Itu apa yang menjadi. Jangan sampai kau dibenci oleh pikiranmu karena kamu tidak mau dituntut nanti di akhirat kalau tidak mau mengeluarkan isi pikiran. Karena dia punya hak untuk dikeluarkan ya. Jadi sebagai kesimpulan anak sekalian. Malu-malu Yermansa. Jangan malu, harus berani. Iya, saya malu-malu Pak Guru. Ya, jangan. Ya, ayo kita belajar. Belajar itu kemuliaan. Allah akan bukakan ilmu pengetahuan kepada kita semua. Baik, anak-anakku sekalian, karena ini sudah soal juga sudah dibagikan, maka saya akan memberikan tambahan dari kesimpulan yang diberikan tadi oleh kelompok 1 Ananda, Ananda Pelmi. Jadi saya berikan kesimpulannya terkait masalah apa yang menjadi isi kandungan surah Al-Maidah ayat 48. Jadi begini, sesuai asbabun nuzul tafsir Ibnu Katsir, maka ada 4 poin yang ada dalam isi kandungan surah tersebut. Pertama adalah apa? Pertama, wa anzalna ilaikal kitab bil haq, bahwa Al-Qur'an ini turun sebagai sebuah kebenaran. Coba. Sebuah kebenaran. Sebuah kebenaran yang membenarkan. Jadi sebuah kebenaran yang membenarkan. Apa yang dibenarkan?
4 kitab tadi. 4 kitab pertama Taurat. Apalagi Zabur, apalagi Injil, apalagi Al-Quran. Dalam kitab Zabur dikatakan wa ataina Musal kitaba. Saya berikan kepadamu kitab Taurat ini Musa. Wa ja'alna hudan li bani Israil, untuk jadi petunjuk bagi kaum Bani Israel. Ya, Al-Quran sudah jelaskan itu. Kedua apa? Injil ya. Kedua apa? Al-Quran itu memelihara Al-Quran. Inna nahnu zikra wa innahu lahabizun. Saya yang membuat ini Al-Quran. Inna nahnu zikra. Saya membuat ini Al-Quran dan saya yang memeliharanya. Coba. Pernah dengar kisahnya Musailam al-Kazzab? Dari Musailam al-Kazzab, nabi palsu yang ada di Timur Tengah pada waktu zamannya itu, ingin membuat sebuah Al-Quran, satu ayat. Ini membuat satu Al-Quran. Dia menyembarakan, buatkan saya, dikumpul seluruh penyair, seluruh orang-orang yang hebat untuk membuat satu Al-Quran. Tapi apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa in kuntum fi raibi mimma nazzala ala abdihi wattura bi surah. Buatlah satu surah jika itu mampu. Dan saya yakin saya tidak akan mampu. Tidak akan mampu membuat Al-Quran. Ini jawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang terkandung dalam surah Al-Maidah ini yang terakhir adalah Al-Quran itu sebagai penyempurna. Al-Quran sebagai penyempurna. Inna nahnu apa? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran ini sebagai kitab, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Apalagi Al-Quran ini sebagai penyempurna. Apa kira-kira? Al-Quran sebagai penyempurna itu berisi tentang sejarah masa lalu. Dia bisa menceritakan masa lalu. Kisahnya Nabi Isa, kisahnya Nabi Fir'aun. Apalagi berisi tentang cerita akhirat yang sama sekali kita belum tahu pernah lalui manusia. Pernah kita lalui. Menjelaskan kehidupan sesudah kematian, kebangkitan di padang mahsyar, membahas surga dan neraka. Coba. Sekalian. Ya? Membahas tentang surga dan neraka. Jadi hikmah dari Al-Quran, apa yang menjadi hikmah dari Al-Quran ini? Baik kitabullah. Saya ingin membuat cerita sedikit. Ketika profesor, mungkin kalian pernah mengenal Profesor Dr. B.J. Habibie. Sekolah di Jerman. Beliau ini sekolah di Jerman. Dia selalu peringkat kedua. Yang peringkat pertama itu orang Yahudi. Orang Yahudi yang peringkat pertama. Sehingga dia bertanya, suatu malam dia bertanya kepada orang Yahudi, apa yang kau lakukan sehingga engkau menjadi cerdas? Apa yang dilakukan orang cerdas tadi? Saya mempelajari Al-Quran itu seperti malam terakhir. Saya belajar itu membaca Al-Quran. Sehingga setelah itu B.J. Habibie ini belajar membaca, belajar pada malam terakhir dan dia menjadi peringkat 1. Baru kalian ketahui bahwa B.J. Habibie itu dikenal sebagai Mr. Crack. Apa itu Mr. Crack? Mr. Crack itu ada sebuah komponen dalam kapal. Apabila tidak ada cracknya, tidak ada itu yang ditemukan B.J. Habibie, sekarang pesawat tidak bisa terbang, Pak. Tidak bisa terbang itu pesawat karena crack itu adalah menyeimbangkan antara gravitasi bumi itu sehingga di ketinggian tertentu pesawat tidak bisa meledak. Karena kalau penemuan mereka itu meledak pesawat di ketinggian tertentu, itu adalah penemuannya B.J. Habibie. Tetapi yang membuat merinding bulu-bulu kita hari ini adalah di akhir-akhir hayatnya dia mengatakan, seandainya saya memilih antara ilmu pengetahuan dan ilmu agama, maka saya memilih ilmu agama. Apa yang kira-kira dalam pikiran? Coba. Iya. Jadi
Jadi itu tentang Ulang-ulang jangan menyuapi orang ini. Bagaimana kemudian Al-Quran. Yang kendalikan keras. Yang terakhir, saya mau menyampaikan anak-anakku sekalian bahwa banyak kisah-kisah dalam Al-Quran, terutama kisahnya yang menceritakan tentang kisah Nuh. Dia yang lebih aktif. Jadi saya sampaikan sedikit ya, jangan ribut anak-anak, jangan ribut. Ini pembelajaran ini. Kalian kalau besok-besok bisa belajar, bisa sampaikan juga sama anak-anak kalian. Lucu deh. Jadi kisah Nuh ini mempunyai umur 950 tahun. Nah, ketika dia memiliki umur 950 tahun, setiap 100 tahun itu dia punya murid cuma satu. Masya Allah. Sedikit punya murid. Akhirnya dia menyampaikan risalah Allah, menyampaikan kalimatullah Allah. Jangan buat maksiat. Menyembahlah Allah. La ilaha illallah. Mereka tidak mau. Apa yang saya tidak menemui orang yang bodoh. Jadi kalau Nuh bicara itu mereka memang yang terakhir ini yang parah semua itu. Yang duluan itu yang gagak kan. Menutup telinga. Apa yang terjadi saudara-saudaraku, anak-anakku sekalian? Dia menutup telinga sehingga lebih-lebih ketika Nuh membuat bahtera kapal di atas gunung. Anaknya mengatakan, "Oh ayah, kenapa kau bodoh sekali membuat perahu di atas gunung?" Dia bilang akan terjadi sebuah bencana besar anakku. Dia bilang tidak, kalau terjadi ayah, saya lari ke gunung. Apa gunanya gunung itu? Saya bisa ke sana. Kalau terjadi sebuah bencana, ini bapak ini bodoh betul ini. Coba, bapak bodoh betul. Akhirnya terjadi sebuah bencana yang sangat besar, menghancurkan, melantahkan kota, sampai diriwayatkan itu adalah sebuah peristiwa kiamat. Coba, terjadi sebuah peristiwa yang sangat besar, bahkan di detik-detiknya anaknya Nabi Nuh. Saya terseru dengan cerita ini. Iya. Dia mengambil anaknya yang sudah terbawa arus air, tapi tidak bisa. Coba. Itulah kisah yang sangat menyedihkan. Bagaimana kemudian Allah menurunkan bencana kepada semua orang yang menolak firman-firman-Nya. Banyak anakku sekalian, mungkin inilah akhir dari kesimpulan saya. Satu kata yang ingin saya sampaikan. Menangis dia. Kata yang ingin saya sampaikan bahwa ketika dokter Quraisy siap diseleksi disertasinya di Mesir, maka beliau dites oleh banyak dokter. Dites oleh doktoralnya, sehingga tidak ada yang menemukan bahwa disertasinya seorang dokter Quraisy Shihab yang hari ini menulis tafsir musibah yang ada di tangan saya. Tidak ada yang menemukan, kecuali satu orang yang menemukan. Siapa yang menemukan itu adalah orang yang buta, Masya Allah. Jadi jangan pernah memandang enteng orang dari fisiknya, karena bisa saja itu yang lebih terbaik. Coba bayangkan. Akhirul kalam, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada mata pelajaran ini memberi manfaat, dan saya akan berikan tugas kepada kalian. Tugasnya adalah coba kita lihat tugas ini. Pertama, silakan belajar 3 makna. Apa asbabun nuzul surah Al-Maidah sesuai tafsir Al-Misbah yang hari ini saya pegang. Kemudian ketiga, ceritakan salah satu kisah dalam Al-Quran. Yang terakhir, tuliskan 5 contoh sikap yang menghadirkan perilaku. Ya, itu tugas kalian. Oleh karena itu, saya anggap pembelajaran kita ini sudah selesai. Maka dari itu kita akan bertemu pada pekan depan. Maaf ya anak, karena dia satu minggu saya tadi terharu dengan kisah itu, sehingga saya terlarut. Ya, Sinta mau akumulasi nilainya ke seorang ayah dan seorang kan banyak orang ini. Saya punya kemarin saya klaim, lama ini. Saya terharu karena saya merasakan itu. Tidak masuk di Sinta. Apa yang menjadi sampaikan ini memberi manfaat yang sangat bagus. Mudah-mudahan pembelajaran kita depan kan lebih baik lagi, membahas tentang sholat jenazah. Saya akhiri dengan ucapan
Jadi update Salam. video. Jadi bawa posisi. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu yang Assalamualaikum ya, yang warahmatullahi begini yang wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Masya Allah Pak Terima Guru. kasih Pak Guru. Terima kasih Terima Pak kasih Pak Guru. Ya, alhamdulillah Biasa teman-teman. Pak Guru. Insyaallah. Itulah penampilan dari Bapak ada nama. Dia kalau mau Bapak balojin Ismail. pakai Jadi iya. sangat luar biasa ya. Teman-teman, sebelum mempersilahkan kepada guru pamong dan dosen pembimbing, saya mempersilahkan kepada teman-teman untuk memberikan masukan ya, masukan yang sifatnya memberi motivasi kepada Bapak Ismail. Silahkan kepada teman-teman yang ingin memberikan masukan Bukunya terhadap penampilan Bapak Ismail tadi. Silahkan. Saya. Iya, silahkan Ibu Felmi. Saya. Terima kasih atas yang diberikan saya. Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengerti sekali dari apa yang dibawa, materi yang dibawakan tadi cukup bisa bikin baper ya Pak. Terima kasih sudah mengingat kembali Buat menangis Bu. yang ada di dalam. Tapi yang perlu Bapak ketahui juga, mungkin Bapak karena sudah sudah terlalu semangat untuk memberikan materi, Bapak memberikan pekerjaan kepada siswa. Ya, Bapak lupa memberikan kami tugas seperti itu, Pak. Mungkin Saya berikan tugas. Iya, terima kasih Bu Felmi atas masukannya untuk Bapak Ismail. Ya, satu orang lagi teman-teman, seperti ada yang mau menambahkan masukan. Masih ada yang mau menambahkan teman-teman? Iya, kalau sudah tidak ada, olehnya itu dengan hormat, saya persilahkan kepada Bapak Wahab dulu untuk memberikan masukan kepada Pak Ismail. Dipersilahkan Pak, dengan hormat. Oke, terima kasih Pak Ismail. Luar biasa Pak. Bisa dimatikan dulu ini. Oke Pak Ismail, satu hal dari saya untuk Bapak. Pertama kita jangan terlena ya, jangan terlena. Kita ini ngajar ya. Jadi kalau ngajar berarti kan ada bawa panduan ke kelas. Kita punya RPP kan begitu ya Pak Ismail. Jadi kita bisa bedakan ngajar sama ceramah. Ya tadi itu seluruhnya kontennya adalah ceramah. Gitu. Jadi saya tidak lihat Bapak tadi ngajar. Ya itu secara keseluruhan. Jadi kalau hari ini kan per-teaching kan, kita kan menilai bagaimana Bapak ngajar. Tapi hari ini saya tidak melihat Bapak sedang ngajar. Yang saya lihat Bapak hanyalah memberikan ceramah. Mungkin saya tidak tahu ya, mungkin Bapak terlena dengan materi atau memang ini sudah kebiasaan kita di kelas. Ya, jadi di kelas itu jangan guru yang monoton, jangan guru yang dominan untuk memberikan kegiatan di dalam kelas. Kasih biar anak-anak yang bekerja. Kita tinggal tugas kita tinggal memediasi aja. Ya, tadi itu saya tidak lihat Bapak ngajar. Ya, saya tidak tahu berarti kalau nggak ngajar jelas semuanya lari daripada konsep yang Bapak sudah buat melalui RPP tadi. Ya, itu aja dari saya, ya. Jadi saya tidak lihat Bapak ngajar tadi. Demikian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wahab selaku guru pamong kami atas arahan dan masukannya kepada Bapak Ismail. Selanjutnya kita dengarkan bersama
bimbingan dan arahan dari Bapak Doktor. Olehnya itu kepada Bapak Doktor dipersilahkan dengan hormat, Pak. Ya, dipersilahkan Pak Doktor. Oke, baik. Pak Ismail, anaknya Nabi Ibrahim ya. Betul Pak. Ya, jadi salah satu sifat Nabi Ismail itu kan rela dikorbankan oleh bapaknya tuh. Nah, jadi bapak harus banyak berkorban untuk memperbaiki diri lagi. Ya, dengan cara banyak melihat video-video yang terkait dengan bagaimana cara mengajar yang artinya sudah ada pergeseran kan. Sekarang ini sudah bukan lagi berpusat pada guru, Pak, tapi sudah berpusat pada siswa. Tadi Bapak seolah-olah mengajarnya, artinya itu mengajar juga sih, cuma mengajar yang masih pada pola terpusat kepada guru. Nah, sementara sekarang ini paradigma pembelajaran itu sudah bergeser ya, bukan lagi berpusat kepada guru, tapi sudah berpusat kepada siswa. Artinya siswa itu bukan menjadi objek, Pak. Jadi jangan jadikan siswa itu jadi objek, apalagi objekan kan. Tapi perlakukan dia sebagai subjek. Jadi dia pelaku. Nah, yang dia menjadikan siswa sebagai subjek itu bagaimana caranya? Ya tentu kita harus memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa itu untuk melakukan sesuatu, menemukan sesuatu, berpikir tentang sesuatu dan menyimpulkan sesuatu. Jadi dia tidak boleh disuguhkan materi, kemudian dia enak-enak saja tinggal tahu duduk gitu loh. Tapi harus diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk ya dia yang belajar kan. Jadi dia yang belajar, kita guru fungsinya hanya menyiapkan fasilitas atau memfasilitasi ya kan? Memotivasi ya kan? Dinamisasi. Jadi peran-peran guru itu harus dijalankan, Pak. Peran guru itu sekarang bukan lagi sebagai sumber ilmu, tapi memanfaatkan berbagai sumber belajar yang ada di lingkungan, terutama yang berbasis internet. Jadi itu saya lihat Bapak sudah mengajar, cuma mengajarnya masih pakai paradigma lama. Itu kalau zaman dulu waktu saya sekolah, begitu cara guru saya mengajar saya, Pak. Jadi saya pernah diajar oleh guru saya seperti Pak Ismail mengajar tadi itu. Nah, sementara sekarang ini sudah tidak boleh lagi digunakan cara mengajar yang seperti itu. Karena itu dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan dunia pendidikan. Jadi Bapak jangan ketinggalan ya, jangan ketinggalan. Artinya materinya sudah bagus, cuma cara menyampaikannya itu. Iya kan? Caranya. Walaupun yang disampaikan bagus tapi caranya tidak bagus, maksudnya bukan tidak bagus, tidak lagi sejalan dengan pola pendidikan yang dikembangkan oleh kurikulum 2013. Mungkin di Arab bagus, ya kan? Jangan juga saya bilang tidak bagus. Yang kaget di Arab bagus. Artinya cuma di Indonesia itu, Pak. Di Indonesia sudah tidak seperti itu guru mengajar.
Jadi guru mengajar itu lebih banyak menyiapkan fasilitas, ya, disediakan apa problemnya, medianya disediakan, ya kan, jaringannya diadakan. Jadi bukan siswa yang bawa jaringan dari rumah. Tapi jangan semuanya Anda siapkan. So, jaringannya disiapkan oleh sekolah, bukunya disiapkan, baru materinya juga tinggal disuruh telan dari Anda kan. Dia juga harus berusaha untuk menemukan ide-ide, ya, pemikiran, gagasan itu. Kenapa enggak Bapak suruh saja siswa itu mencari literaturnya Quraisy Shihab, ya? Daripada Bapak yang carikan, kan capek juga Bapak. Apa Bapak nggak capek juga kan? Jadi guru sekarang harus yang enak, Pak. Jangan yang mau dipersulit begitu. Itu kalau dulu guru ya modelnya mau disusahkan begitu. Kalau sekarang guru harusnya enak. Tinggal main perintah aja itu kan. Coba buka halaman sekian atau coba cari bukunya si ini itu kan. Kemudian Anda cari di bab sekian, kemudian diskusikan. Ada problem di situ. Atau ada dua buku yang saling bertolak belakang, bukunya si A dengan bukunya si B. Ya. Nah, kemudian Anda coba perdalam itu dengan meminta kepada siswa untuk mendiskusikan kenapa dua tokoh ini berbeda di dalam memahami iman kepada Allah. Ya, kan? Nah, jadi saya kira itu artinya pada dasarnya sudah bagus. Artinya kalau dari sisi pahala Pak Ismail sudah dapat pahala itu kan, mengajarkan kebaikan walaupun hanya satu ayat sudah dapat pahala Pak. Cuma kan Bapak jangan cuma cari pahala. Bapak juga lihat bahwa Bapak ditugaskan negara ini untuk menjalankan kurikulum. Jangan-jangan malaikatnya kalau paham kurikulum dia tidak kasih pahala juga Bapak kan. Untung malaikatnya tidak paham kurikulum 2013, jadi dia tidak kasih pahala ke Bapak. Kalau dia tetap kasih pahala lah, ya kan? Karena indikatornya malaikat beda dengan indikator dosen kayak saya ini kan. Kalau saya nilainya rendah karena indikator saya berbeda dengan indikator malaikat. Kalau malaikat yang dia lihat ikhlas, ya kan? Apalagi sudah menangis begitu, wah makin tinggi pahalanya. Masya Allah. Iya kan, tak salah dia yang di surga turun neraka semua ini. Masya Allah. Saya terharu Pak Prof. Saya terbawa karena dalam sisi ketika saya memberikan Iya, maksudnya itu sudah bagus. Artinya Bapak orientasinya Bapak sudah cukup. Saya menghargai niat Bapak tulus ya untuk mengajar lillahi ta'ala ya. Tapi kan niat yang baik kalau tidak dilakukan dengan perencanaan yang baik, kemudian sesuai dengan apa yang di langkah-langkah yang ada di RPP Bapak, itu kan saya kira juga akan menimbulkan kerancuan tuh. Jadi yang bagus itu begitu, niatnya bagus untuk mengajar, ya kan, terbawa perasaan, itu lebih bagus. Tapi kalau lebih bagus lagi kalau Bapak saya tadi membagi 3 kelompok, terus saya suruh anak-anak untuk berdiskusi. Tetapi memang peserta ini tidak aktif, tidak memberikan komentar sehingga kita tidak bisa memberikan masukan dari sesi jawaban ketika satu memberikan sanggahan. Beda kalau saya di kelas dengan kelas yang seperti ini misalnya, karena kita berhadapan dengan peserta didik yang aktif. Ini kan tadi kan sama sekali tidak aktif, jadi narasi kita mati. Jadi saya kesimpulan nanti di kesimpulan saya bawa dia karena tidak aktif. Jadi itu yang membuat saya jadi bingung tadi. Jadi saya mau ngapain sehingga tujuan ini bisa tercapai. Sehingga setelah saya menyampaikan tadi kesimpulan, saya memberikan tugas. Tugas itu terkait tentang sebuah persoalan. Persoalan yang muncul tentang satu, saya suruh anak-anak mencari asbabun nuzul dari kitab yang berbeda yang saya tinggal. Kalau tadi kan saya kitab Katsir. Sekarang saya suruh dia cari asbabun nuzulnya, turunnya kitab ini dari surah As-Mikbah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya suruh dia sebagai PR-nya untuk mencari kisah, karena bukan cuma kisah Nuh yang ada dalam Al-Quran. Ada kisah Sabah, ada kisahnya Lut,
kaum Sodom. Banyak kisahnya itu yang menceritakan bahwa ada sebuah kampung yang tidak beriman kepada kitab Allah, turunlah sebuah bencana, dan saya terharu ketika itu karena saya akan berada pada sisi itu melihat fenomena yang hari ini terjadi. Coba Pak, sekarang Sodom, ini saya tidak buka tadi. Sekarang ini transgender. Sekarang yang terjadi apa? Sesama jenis itu yang terjadi. Jadi mohon maaf mungkin saya terbawa dengan ini, tapi pada hakikatnya saya memberikan materi bagaimana kemudian anak-anak bisa menemukan persoalan itu di PR-nya. Maaf Pak Prof. Ya, terima kasih. Ya. Jadi memang Bapak tadi kan dalam proses ini adalah namanya saja peer teaching. Jadi tidak mungkin Bapak harus mengajar dengan siswa asli kan. Tapi karena Bapak mungkin tidak terbiasa, nah makanya di situ yang harus kita kedepankan adalah harus dibiasakan juga bagaimana berhadapan dengan pembelajaran yang tidak real begitu. Nah, supaya kita terbiasa gitu kan. Kayak saya ini kan berhadapan juga dengan Bapak Ibu kan. Ini kan tidak nyata juga ya. Sama saja itu kan. Bagi saya menghadapi yang nyata dengan tidak sama. Jadi intinya jangan sampai Bapak hanya gara-gara siswanya tidak mampu menyesuaikan, akhirnya Bapak merubah rencana yang sudah ini semula. Ya. Artinya mungkin satu, perkiraan saya terlalu karena bukunya tidak dimiliki oleh siswa, itu kan juga satu kendala juga. Ya. Nah, jadi mungkin harus dibuatkan dalam bentuk yang sudah ringkas, atau Bapak sampaikan saja apa problem yang mau didiskusikan. Kalau misalnya itu terkait dengan posisi teman-teman yang tidak siap, artinya karena tidak memiliki bahan-bahan itu. Atau memiliki cuma karena terlalu banyak, ya sudah. Makanya harus dirancang dengan sedemikian rupa supaya bisa efektif di dalam kegiatan ini. Nah, cuma ada hal yang penting untuk saya pertanyakan kepada Bapak soal materi ini kan iman kepada apa tadi? Kita Pak, kita. Oke. Nah, boleh juga bisa dijawab oleh yang lain kalau memang Pak Ismail tidak bisa menjawab. Siapa Prof? Yang saya ingin tanyakan, dari mana Bapak punya keyakinan bahwa harus meyakini Al-Quran itu sebagai kitab Allah itu? Dari mana? Bapak tahu dari mana? Maksudnya, ya meyakini itu dengan membaca Al-Quran, bahwa betul dalam Al-Quran itu firman, kemudian dijelaskan dalam Al-Quran, "Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin." Tidak ada keraguan, tidak ada unsur keraguan. Yang ragu itu adalah jangan pernah ragu, karena ketika Anda ragu berarti keimanan Anda tidak diragukan juga. Jadi dalam Al-Quran dikatakan, "Wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdihi fa'tu bi surah." Dan jika kamu meragukan Al-Quran kepada Muhammad, maka buatlah satu, dan tidak ada orang yang bisa membuat. Jadi meyakinkan Al-Quran itu adalah hal yang penting menurut saya, karena dia berisi tentang tuntunan, perintah, larangan yang betul-betul manusia di luar nalar berpikir. Coba pikir, seorang penemu Perancis hari ini mengkaji Al-Quran, dia orang ateis. Apa kata Allah dalam Al-Quran? "Aku tenggelamkan Fir'aun dalam lautan merah supaya kalian menjadi pelajaran," misalnya. Maaf ya Pak, sedikit saya jelaskan. Sehingga setelah diteliti ini Fir'aun, di dalam perutnya itu terdapat zat garam. Itu berarti Allah telah menenggelamkan dia dalam sautan garam sebagai pelajaran, misalnya bahwa diketemukan dalam teknologi garam itu bisa mengawetkan manusia.
Maaf Pak Prof ya, bukan saya hanya menjelaskan sesuai literasi berpikir Ya, saya. tapi itu kan Al-Quran. Yang dimaksudnya kan mengimani kitab-kitab. Ya, mengimani kitab, misalnya kita mengimani kitab. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab pada periodisasi yang berbeda. Andai kata hari ini kita hidup pada zaman Nabi Musa misalnya yang kitab Taurat, kita juga mengimani kitab Taurat. Tapi kenapa kemudian Allah tidak menyatukan itu kitab? Kenapa tidak kusatukan kalian satu umat? Kan Allah mengatakan itu kebesaran Allah. Kenapa tidak kujadikan kalian satu umat saja sehingga kalian satu kitab, karena banyak kitab yang diturunkan Allah dan diakui bahwa itulah kitab dipelihara, inna nahnu dzikra wa innahu lahafizun. Ya, oke. Pak Ismail Pak Ismail mengimani sejarah juga nggak? Meyakini sejarah nggak? Ya, sejarah itu adalah masa lampau. Oke, saya suka sekali nih Pak Prof. Tapi ingat, Napoleon Bonaparte pernah mengatakan sejarah adalah kebohongan yang disepakati oleh banyak orang. Jadi Napoleon Bonaparte mengatakan sejarah itu adalah kebohongan yang disepakati oleh banyak orang, sehingga banyak sejarah yang hari ini itu adalah rekayasa manusia, bukan sebuah kebenaran, cuma disepakati, dituliskan dalam sebuah sejarah. Coba Pidikantropus Mojokertensis. Siapa yang mengatakan teori? Maaf ya, saya jelaskan sedikit. Teorinya Darwin mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera. Teori ini beredar pada abad ke-18. Pada abad ke-20 tidak dibenarkan. Tidak ada teori membenarkan bahwa manusia itu berasal dari kera. Tidak ada Pak. Dalam Al-Quran dikatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Aku menciptakan manusia itu dari segumpal darah. Jadi begini, Pak Ismail. Tidak sempurna Anda meyakini Al-Quran dan kitab-kitab lainnya kalau Anda tidak meyakini sejarah. Karena Al-Quran itu kita mengetahui Al-Quran itu kan dari sejarah. Betul Pak Prof, betul. Dari mana Anda tahu Quran? Dari sejarah. Al-Quran itu ada sejarahnya. Makanya sampai ke kita ini melalui proses sejarah. Sejarahlah yang menjelaskan kebenaran-kebenaran Al-Quran itu melalui sejarah. Ada namanya ulumul Quran. Itu juga termasuk kan yang ada asbabun nuzul. Itu kan sejarah juga itu kan. Nah, jadi tidak bisa kita meyakini kitab-kitab Allah kalau kita tidak meyakini sejarah. Karena informasi tentang Al-Quran dan kitab lainnya itu dari informasi para sejarawan. Baru Anda bilang sejarah bohong. Berarti kalau sejarah bohong, sejarah tentang Al-Quran juga bohong. Itu pernyataannya Napoleon Bonaparte, Pak Prof. Saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita berkait masalah sejarah, maka kajiannya akan panjang. Karena Al-Quran ini sebenarnya kan bid'ah. Karena telah ditulis oleh manusia. Karena sebetulnya Al-Quran itu tidak tertulis. Dia dihafal oleh para sahabat. Sehingga Ali bin Abi Thalib mengutus Said bin Habib untuk menulis Al-Quran. Itu Anda sedang menjelaskan sejarah. Kalau begitu namanya Anda sedang mengutip dari ahli sejarah. Bahwa ada Said bin Sabit. Tidak ada di Quran itu Said bin Sabit itu. Ada sejarah turunnya apa dari pelepah korma, dari apa. Ada nggak di Al-Quran itu? Nggak ada. Nggak ada. Dikumpulkan melalui apa yang diterima oleh Allah. Makanya jangan siap-siap Pak Prof. Jadi percaya Prof, sejarahnya dulu. Kita menggali informasi ini bukan berarti saya cuma mau belajar juga sama Pak Prof ini. Saya suka ini karena dosen saya di UIN juga sering berfilsafat ini. Mungkin Bapak juga sering berfilsafat, jadi ini masuk dalam ranah filsafat. Anda kan tadi bicara soal Said bin Sabit, itu kan sejarah. Kayaknya saya bilang Anda mengkhianati sejarah kalau begitu. Anda tadi bilang sejarah nggak benar, tapi ketika Anda bicara Al-Quran, Anda membahas dari sejarahnya. Maaf Pak Prof, sejarah itu nggak ada kan di Quran. Maaf Pak Prof, saya tidak mengatakan tidak benar, tapi saya hanya mengutip perkataan Napoleon Bonaparte yang mengatakan bahwa sejarah itu adalah sebuah kebohongan yang disepakati oleh banyak orang. Disepakati sehingga menjadi sebuah sejarah. Jadi itu hanya pernyataan, bukan pernyataan saya Pak Prof. Minta maaf. Jadi bisa dibenarkan sejarah Napoleon itu. Pernyataan Napoleon itu untuk ke Al-Quran boleh juga kalau begitu ya.
Siap Pak Prof, siap. Siap salah. Ya, makanya jangan sembarangan mengambil. Kalau Anda tidak bisa bertanggung jawab pada saat yang sama, Anda justru menguatkan Al-Quran dengan sejarah. Pada saat yang sama Anda mengatakan sejarah tidak benar. Gitu kan? Tapi di sisi lain Anda bilang Al-Quran menurut sejarahnya begini-begini. Gimana sih? Oke, saya kira cukup ya. Siap Pak Ibu Prof, ini siap. sudah ada? Ibu siapa? Ibu Wiwin. Bu Wiwin, Masih Pak. satu orang lagi ya? Iya, Pak. Masih sakit katanya Pak tadi Bu. Monitor Bu Ketua, Bu Wiwin Bu Ketua. Iya, iya Pak Kisman. Ibu Wiwin sampai sekarang saya telepon terus tetap belum bisa Pak, tidak aktif. Oke, kalau memang dia tidak bersedia atau bagaimana caranya nanti diinformasikan lagi. Siap Iya Pak. Pak. Karena setelah dia WA ke saya, selang 2 menit saya balas WA-nya Pak, tinggal centang 1 Pak. Jadi berarti tidak Belum aktif. Sampai sekarang centang 1 Pak. Ya, ya. Oke, saya kalau ada yang bagus saya tidak pernah menghubungi. Jadi kalau ada yang model begitu kasih biar saja itu kan. Pokoknya kita tunggulah. Artinya jangan kita yang sibuk Siap, begitu. siap. Nanti dia enak sekali. Siap, Kan? siap, Pak. Biarin Siap, aja. siap. Kan? Siap, Nanti Pak. kalau memang dia merasa butuh kan pasti dia akan hubungi. Kalau dia merasa tidak butuh ya ngapain kita merasa butuh. Oh, uang penyelenggaraan juga bukan uang dia atau uang kita kan. Uang negara juga kan. Siap Pak. Oke, jadi kalau memang sudah tidak ada, mungkin kita akan tutup saja nanti dilanjutkan kalau misalnya dia masih bersedia. Kalau dia tidak bersedia berarti kita berakhir pada untuk peer teachingnya sekarang ini kan. Nanti direkam, jangan lupa diupload di Space karena tadi saya lihat masih ada Siap. yang baru RPP-nya yang diupload, dia punya video belum. Nah, mungkin Siap, masih proses editing yang Iya, saya sudah. jadi 15 menit kan. Videonya cuma linknya Pak ya? Cuma link yang diupload itu Pak ya? Untuk Iya, video. cuman Iya, link. Yang penting itu video bisa dibuka. Ya Pak. Mau dibuka Siap, dengan siap. link atau dengan apa terserah. Jangan sampai tidak bisa dibuka, itu masalahnya kan. Kadang juga ada linknya tidak bisa dibuka. Iya Pak, yang Nah, seperti saya kemarin itu pakai link akun belajar. Nanti pakai yang akun biasa baru bisa dibuka. ya, nanti saya infokan kalau ada yang tidak terbuka. Karena kemarin Ya, itu Pak, ada ya, Ibu Siap. Wiwin juga tidak bisa dibuka. Tapi saya tetap kasih tahu kalau tidak bisa dibuka kan. Ya, siap, Siap, siap. Terima siap. kasih Pak. Karena saya Terima tidak berani mau menilai kalau tidak bisa dibuka kan. Nanti berarti saya saya punya nilai tidak ada dasar kalau begitu. Nah, untuk setelah tampil 13 orang, kesimpulan yang saya bisa ambil, yang pertama Bapak Ibu harus memperbaiki lagi RPP yang sudah ada. Artinya dengan masukan-masukan yang selama ini kan bukan cuma mengoreksi prakteknya, tapi juga RPP-nya itu kan. Nah, yang paling utama itu diperbaiki itu tujuan, Pak. Karena tujuan itu yang akan mengarahkan seluruh proses itu. Jadi proses itu akan diarahkan oleh tujuan. Jadi kalau tujuannya bermasalah, maka
bagaimana dia akan bisa mengarahkan yang lainnya kalau tujuannya saja sudah bermasalah. Terutama KD3 itu minimal atau 3 lah ya, tidak usah terlalu banyak. 3 IPK, 3 tujuan untuk KD3. Dan kemudian harus sama. Kemampuannya di IPK dengan di KD itu sama, Pak. Cuma bedanya yang di tujuan itu ada ABCD kan. Di IPK tidak. Tapi kalau di IPK itu misalnya menjelaskan pengertian sholat, maka di tujuannya juga itu yang harus ini, jangan di atas lain, di bawah lain. Kemarin itu saya lihat, aduh, kok ada yang di atas menjelaskan hikmah, di bawah tidak ada itu hikmah. Harus sama. DP jumlah juga sama. Jangan sampai tujuannya lebih banyak daripada IPK. Kan yang IPK tinggal dinaikkan lagi ke ini kan, dinaikkan ke atas. Nanti tinggal ditambahkan setelah berdiskusi. Kan tinggal itu yang ditambah. Dengan peserta didik ditambahkan itu. Jadi itu IPK yang ditambahkan di tujuan itu IPK dinaikkan, baru tinggal ditambah setelah berdiskusi peserta didik dapat. Nah, cuma itu tambahannya. Kemudian jangan lupa di belakangnya tambah dengan baik dan benar atau dengan percaya diri. Nah, kemudian KD4 itu usahakan ya minimal 2 lah, 2 IPK dengan 2 tujuan. Nah, kalau IPK tujuannya kan dimulai dengan disediakan apa ya kan? Disediakan peralatan sholat atau seperangkat alat sholat dibayar tunai. Peserta didik dapat. Ya. Jadi jangan disediakan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Kalau praktek sholat kan berarti disediakan seperangkat alat sholat. Peserta didik dapat mempraktekkan tata cara sholat. Jadi bukan melalui diskusi. Bagaimana mau praktek sholat berubah diskusi? Melalui diskusi siswa dapat praktek sholat, Pak. Itu kerusakan berpikir namanya. Jadi gitu ya. Karena dia keterampilan, maka peralatan apa yang disediakan? Kalau dia keterampilan abstrak, tentu ya, yang disediakan jaringan, karena dia mau menyajikan tuh. Jadi menyajikan itu maksudnya yang disajikan itu hasil investigasi terhadap problem kontekstual. Ya, hasil dia mengumpulkan data, dia mengolah data, kemudian menyimpulkan data, baru dia sajikan itu data dalam bentuk tabel, dalam bentuk bagan, dalam bentuk peta konsep dan lain-lain. Seperti itu. Setelah dia diterjunkan ke lokasi atau diterjunkan ke YouTube, boleh juga itu. Jadi tidak mesti misalnya diturunkan ke panti asuhan mencari data, tidak. Cukup dia mengunjungi panti asuhan itu mengumpulkan data lewat internet kan boleh. Kalau data-datanya ada di situ kan. Jadi itu sama ya, baik melalui dunia maya maupun dunia nyata. Intinya dia melakukan investigasi untuk mengumpulkan data, dia olah data itu, dia olah dalam bentuk apa terserah dia, apakah dalam bentuk laporan, ya, resume atau apa. Jadi itu seperti itu kira-kira ini. Jadi ada 2 yang harus diketahui, ada keterampilan abstrak dan ada konkret. Kalau konkret praktek, kalau abstrak meneliti. Nah, gitu. Mengumpulkan data, ya. Karena yang dilihat kemampuannya di dalam mengumpulkan data itu. Itu skill kan di situ. Nah, misalnya data-data di kelurahan menyangkut kemiskinan seperti apa itu baru dia paparkan dalam bentuk penyajian.
yang sudah siap saji maksudnya. Tapi bukan Bapak yang buat, mereka yang menghasilkan itu. Nah, kemudian untuk mengajar itu kalau boleh ditekankan agar yang lebih aktif itu peserta didik. Nanti saya akan kirim satu video contoh bagaimana peserta didik itu diaktifkan. Kemudian yang kedua, selain peserta didik diaktifkan, dia menemukan sesuatu. Jadi bukan cuma aktif, baru tidak ada yang dia dapat. Jadi harus ada sesuatu yang dia dapatkan dari keaktifan itu. Nah, kemudian ketika dia sudah dapatkan sesuatu yang baru itu, misalnya problem kan, Bapak kasih problem. Kemudian dia menelusuri penyelesaian jawaban atas problem itu melalui internet. Nah, ketika dia sudah menyajikan itu, dia sajikan dalam presentasi, ya kan dia presentasi. Nah, usahakan Bapak bisa mengambil apa yang sesuai dari mereka, kemudian itu jadi kesimpulan itu. Jadi jangan Bapak seolah-olah menyimpulkan lepas dari presentasinya itu. Hasil presentasinya itu harus Bapak coba ambil. Oke, saya kira cuman itu saja dulu ya untuk penjelasan saya terkait dengan bagaimana agar Anda menjadi guru yang profesional. Saya kira mudah. Yang susah itu kalau tidak mau latihan. Jadi latihannya jangan cuma di sini. Latihannya harus juga dan sebenarnya yang cara seperti ini justru lebih meringankan pekerjaan guru itu. Karena kita tinggal main perintah saja dia kan. Daripada cara-cara seperti Bapak itu kerja keras nanti Bapak yang keringatan, Pak. Kalau begini modelnya kan biar Bapak tidak kuasai materi juga enggak apa-apa, ya kan? Iya. Kan nanti mereka yang cari, Pak. Nanti ketika dia cari baru dia dapatkan, dia sajik, dia presentasi, baru Bapak heran juga. Oh iya, betul juga. Nah, itu bagus. Artinya kita terbantu, Pak. Yang tadinya padahal kita tidak tahu itu problem itu. Kan saya juga kadang problem ke Bapak, saya juga tidak tahu. Nanti Bapak kasih tahu, oh iya, betul juga. Nah, berarti kita memperoleh manfaat dengan belajar itu. Kita belajar dari siswa itu. Jangan cuma menggurui siswa, menggurui, Pak. Misalkan kita juga bisa memperoleh, apalagi SMA itu bagus sekali. Ya kan? Atau pertanyaan satu lagi yang mau ini, artinya ada enggak yang ingin saya bertanya tentang trik-trik bagaimana apa itu loh. Silakan. Saya Pak Kisman, Pak. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi yang saya mau tanyakan Pak, artinya kan kondisi tempat sekolah itu kan Pak berbeda-beda Pak. Jadi bagaimana, apakah ada tips-tips yang dari sama Bapak agar kami sebagai seorang guru Pak dapat apa ya, karena perbedaan tempat sekolah itu misalnya Pak jaringan, kemudian tingkat kecerdasan siswa Pak, apakah tidak perlu diperhitungkan itu Pak kalau kita merumuskan sebuah pembelajaran yang seperti yang Bapak sampaikan tadi itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke, bagus ya, pertanyaannya ini memang menarik sekali, jadi itu sering ditanyakan. Iya Pak. Cuma kalau saya jawabannya sederhana saja. Saya menjawab itu dengan contoh. Ya. Contoh, nanti dari contoh ini silakan Bapak memberikan kesimpulan. Jadi contohnya itu begini.
kalau misalnya katakan di situ tidak ada jaringan toh, Iya, iya. apalagi macam Pak Kisman ini memang saya tahu tinggalnya di ini kan, Terus di aja, Pak. atas apa itu? Di Turki aja itu wah, repot, jangankan jaringan. Sedangkan tanah tidak ada di situ. Masya Allah. Nah, jadi caranya kalau Anda misalnya mengajarkan berhitung, ya kan, supaya dia siswa aktif, maka yang misalnya ada kotak-kotak di situ, ya itu saja yang dijadikan sebagai medianya. Misalnya matematika, atau kalau berhitung penjumlahan misalnya, kalau di tempatnya Pak Herman itu kan banyak batu-batuan bisa di pinggir pantai misalnya tuh. Ya sudah, belajar berhitung di luar saja Pak. Kalau di dalam tidak ada listrik, di luar kelas. Jadi mereka disuruh ambil batu satu, lalu mereka ambillah batu satu, kemudian diminta lagi, coba ambil lagi satu lagi. Mereka semua akan memungut batu di situ. Jadi sekarang ditanya lagi, ada berapa batu yang ada di tangan Anda? Bilang 2. Nah, berarti 1 tambah 1 2. Itu kan tidak ada listrik, Pak. Tapi dia aktif, dia yang menemukan sendiri kan? Iya enggak? Dia menemukan sendiri 1 tambah 1 itu 2. Jadi guru hanya perintahkan, coba ambil 1 batu anak-anak, sudah dia ambil kemari 1. Ambil lagi satu. Nah, sekarang setelah digabungkan ada berapa batu yang di tangan Anda? 2. Nah, sekarang kalau 2 coba dibuang 1, tinggal berapa? Tinggal 1. Berarti 2 kurangi 1 tinggal 1. Itu lebih ini tidak lagi pakai kapur. 1 tambah 1 baru disuruh menghafal depan kelas. Baru kasih soal latihan, wala itu nanti dia jadi menghafal dia kan. Tapi ini kan tidak, dia praktekkan langsung Pak. Itu 1 tambah 1 saja tidak perlu listrik tuh. Apalagi punya iman pada kadar-kadar, Mas harus pakai listrik. Memangnya nanti mau pegang strom baru yakin iman kepada ini. Oh ternyata saya mati, saya pegang strom dulu kan. Kan tidak Pak. Nah, jadi maksudnya Bapak siasati saja. Yang intinya di sini kan tidak harus mengaktifkan tidak harus ada listrik baru bisa mengaktifkan siswa, itu maksudnya. Tapi kalau sekarang di PPG ya harus pakai ini. Maksudnya Bapak berusaha cari yang ada listriknya itu. Tapi ketika Bapak kembali lagi ke arena yang ini, ya tentu Bapak jangan bawa berarti sesuaikan lagi dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, kalau begini kan tidak mungkinlah siswa kita suruh begini kalau tidak ada listrik. Apalagi tidak ada jaringan, ya dong. Tapi kalau PPG itu harus, karena Bapak bisa mencari tempat yang ada DP listrik selama 3 bulan. Kalau tidak nanti bagaimana? Kalau berarti tidak mengundurkan diri kalau begitu. Dan buktinya juga dari pelosok-pelosok ini yang ikut kan bukan cuma dari kota, banyak juga yang dari pelosok-pelosok. Dan buktinya mereka bisa kok. Artinya mereka mencari daerah yang bahkan ada yang saya dengar itu nanti mau naik gunung dia. Jadi kalau mau fikon begini dia sempi naik gunung. Biar tengah malam dia semua naik ke gunung. Karena hanya di gunung itu ada DP signal. Tapi kalau kondisi di daerah yang ketika Bapak mengajar itu tidak perlu. Artinya karena itu kan tiap saat. Kalau ini kan cuma 3 bulan. Cuma 3 bulan Bapak siksa begini. Nah, jadi itu contohnya seperti itu Pak. Ini artinya jangan juga terpaku bahwa harus ada PowerPoint, harus ada
Enggak, maksudnya DP inti di sini dia bisa menggali sesuatu, menemukan sesuatu tanpa bantuan guru. Gitu. Oh iya iya. Itu sebenarnya yang dikehendaki. Bukan soal harus canggih atau tidak, enggak. Kan saya kasih contoh tadi, berhitung saja bisa kita. Kalau di situ banyak batu-batu, ya udah suruh keluar aja dia kan. Kemudian kita ajari dia berhitung dengan batu-batu itu. Dan itu aktif. Dia menemukan. Dia tidak usah mencari internet. Tidak perlu. Atau apa misalnya. Saya kasih Bapak kasih contoh yang ini. Yang misalnya terkait dengan materi-materi Bapak itu. Pergaulan bebas. Ya, nah, itu kan Bapak kasih saja ini. Cerita. Di dego-dego dari malam. Ada kejadian begini. Ya, baru suruh pecahkan sama dia. Atau ada ustadz di daerah Anda misalnya. Cari hukum. Anda tanyakan kepada ustadz itu apa hukumnya rentenir. Apa hukumnya rentenir. Jadi mereka akan mencari ustadz-ustadz yang mereka tahu di daerah itu. Kan. Kalau dia tanya, besoknya dia datang ke kamar. Dia sampaikanlah itu. Jadi bukan guru yang menyiapkan materi, tapi mereka menemukan sendiri materi itu dari tugas yang Bapak berikan. Jadi ini cuma salah persepsi saja Bapak. Seolah-olah saya suruh ke internet, seolah-olah itu yang bukan. Ini karena Bapak ditempa lewat TPACK ini kan ketentuan memang harus ke situ kan. Tapi yang penting bukan itunya Bapak bawa lagi, teknologinya bukan. Mindsetnya itu yang perlu kita ambil. Mindset dari penggunaan teknologi itu adalah bagaimana siswa menemukan sendiri problem-problemnya, dia selesaikan sendiri melalui informasi yang dia dapatkan dari internet. Tapi kalau tidak ada internet berarti dicari lewat cara lain lah. Kayak tadi itu saya bilang kan, tidak usah pergi sama Quraisy Shihab, pergi juga sama itu Takmirul Masjid. Di Opa di sana ya kan. Tanya pada dia apa itu hukumnya pergaulan bebas. Dia semua cerita macam-macam itu. Termasuk DP masa muda dulu dia semua bongkar kamari. Nah, jadi intinya itu membuat pembelajaran itu lebih bermakna. Bermakna itu karena apa yang dipelajari itu ternyata ada dalam kehidupan. Jadi bukan misalnya matematika pas disuruh beli rica, dia tidak tahu kembaliannya berapa. Iya kan? Nah itu kadang begitu. Mendingan Bapak kerjasama dengan pedagang, baru suruh itu siswa latihan menjualkan dagangannya. Mulia di situ kalau dia bisa kasih pulang orang pedoi atau tidak. Cuma selama setengah jam juga ganti ke sana itu ibu itu yang baju rica. Kacau dia di situ Pak. Jadi kita akan materi jual beli hari ini kita akan ke pasar. Ibu sehubungi itu pedagang semua. Ngoni menggantikan posisi mereka di pasar itu. Ibu itu yang mendampingi. Dia mau lihat itu bagaimana kasih pulang orang pedoi. Dia kasih kamar 100.000, beli rica 3, misalnya 5.000, tambah tomat, tambah pitsin 1.000. Soalnya bekaca belum ada DP 500 lagi. Itu jadi seperti itu. Jadi itu kan tidak pakai listrik tuh. Jual beli. Boleh lah. Tapi pada dasarnya semuanya sudah bagus. Saya lihat sudah
Cuma yang agak susah itu saya lihat menghilangkan kebiasaan yang suka berceramah. Apalagi kalau dia selain guru dia juga penceramah kayak Pak Ismail itu saya lihat kayaknya banyak diundang oleh ini dia itu ya, oleh masyarakat Takziah. kasih takjil. Karena dari DP pembukaan tadi saja, pembukaan ceramah itu. Biasa khutbah, Pak. Jaga bahut Apalagi Bapak kalau dia, Ismail. iya, apalagi kalau dia ada parasa DP honor besar. Jadi dia semakin fasih DP ayat tuh. Semakin penghayatannya dia luar biasa itu. Kalau 500.000 satu kali bahotbah kan. Jadi kefasihan saat bahotbah tak bawa sama siswa itu. Dia kira ada honor itu bawa ajar siswa. So, tidak ada di situ. Terus terlalu fasih. Oke, tapi tidak apa-apa. Mohon maaf Pak Ismail ya. Soalnya Pak Ismail ini memang jadi apa namanya? Jadi bahan candaan teman-teman tadi itu. Ada yang banyak sutat sakipuru orang tadi sebenarnya. Jadi bukan tidak cuma mau tahan tertawa setengah mati itu karena dianggap ini teman-teman lagi sedang mendengarkan ceramah kan. Ya tidak tahu dia ada kasih lihat buku Quraisy Shihab dan segala macam tadi itu. Oke, jadi saya kira cukup dulu ya. Kita akhiri saja untuk pertemuan dan nanti kalau sudah di-upload tugasnya, nanti saya dengan Pak Wahab sebentar malam ini bagadang banilai. Karena nanti sampai di rumah ini mau nilai ini. Tapi sebenarnya biar tidak perlu dilihat lagi itu video kan, so dilihat di sini kan. Sudah bisa sudah nilainya sudah ada, tinggal mau taruh. Nah, tapi memang harus di-upload Bapak Ibu. Saya sudah tidak mau lihat lagi itu video karena saya sudah lihat langsung. Justru ini yang asli. Kalau itu kan sudah potong-potong. Sudah potong-potong yang bayang yang ada di situ yang DP gugup so tidak ada kan. Tapi kira-kira Bapak Ibu kayaknya saya menganggap bahwa pertemuan yang di peer teaching ini yang paling banyak Bapak Ibu merasakan keseriusan dan masukan yang memang banyak ya, karena memang Bapak Ibu langsung praktek sehingga yang diperbaiki bukan cuma RPP tapi langsung dengan perbuatannya ya. Tapi kalau sudah selanjutnya itu misalnya micro teaching itu Bapak Ibu tidak lagi diberikan arahan-arahan seperti ini, sudah tidak. Jadi itu langsung, karena itu kan sudah ujian sehingga lebih cepat kita tinggal menilai, tidak lagi memberikan masukan. Yang lama ini memberi masukan, mengajarnya mungkin setengah jam, masukannya juga setengah jam, sudah 1 jam. Belum DP jaringan lagi terhalang lagi kan. Oke ya, jadi itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf apabila selama membimbing di peer teaching ini saya banyak kesalahan karena memang banyak mengungkapkan aib. Karena kemarin saya dengar ada materinya siapa itu ya? Husnuzon. Kita harus husnuzon. Wah, tidak pakai husnuzon di sini tidak boleh. Iya kan? Kalau makanya di ayat itu hanya sebagian prasangka yang dilarang. Coba baca itu ayat. Tidak ada semua prasangka, sebagian. Berarti sebagian yang lain bagus, ya kan? Tergantung situasi ya Pak. Iya, maksudnya tergantung tujuannya kan. Tujuan mengungkap keburukan orang itu apa? Iya kan? Kan untuk memperbaiki bukan mempermalukan.
Maka Yes. sekaligus mempermalukan Kalau di situ. untuk kemaslahatan Pak tidak apa-apa Pak. Untuk perbaikan ke depan. Kalau kayak TV One itu kan baku bongkar mereka kan di acara apa itu? Acara ILC. apa itu yang Karni Ilyas itu kan? ILC Pak, Lawyer Club. ILC. Oh, itu baku tunjuk muka di situ memang kamu orangnya begini ya kan. Oh ya. Nah, itu memang uzon Cuma Pak Gusti lihat itu Pak. Coba kalau untuk bergabung, tidak mampu. Nah, makanya saya ingin Bapak Ibu materi agama ini jangan cuma yang baik-baik, yang apa namanya, yang disampaikan yang orang sudah tahu, jangan. Cari kemarin yang kayak kemarin itu, bergaulah dengan orang yang baik. Tidak selamanya betul itu, Pak. Harus bergaul dengan orang jahat. Semua jadi jahat. Iya. Karena kalau kita sudah membatasi diri, tidak mau bergaul dengan orang jahat, berarti kita merasa tergolong orang baik dong. Iya. Siapa? Baru kapan kita mau mendakwahi mereka kalau kita tidak bergaul dengan mereka? Bergaul, iya, kan? Pak, tapi jangan sampai dengan arus Pak ya. Iya, Bergaul dengan mereka, tapi jangan sampai terbawa arus Tidak, Pak. terbawa arus kan karena Bapak memposisikan diri dalam posisi baik kan. Bapak takut jadi jahat macam dorang kan, itu masalahnya. Makanya tidak usah merasa baik. Siap. Ya, betul itu Pak, betul. Jangan. Iya. Kalau perlu, Ya. Pak Yerman, kalau perlu kita ini merasa Ya, manusia paling hina di dunia. Ya, Pak. Iya. Ya Allah. Kita merasa manusia paling banyak dosa. Makanya kita istighfar. Istighfar itu kan karena merasa berdosa banyak. Kan? Sedangkan habis sholat masih beristighfar lagi. Padahal baru habis sampai astagfirullah. Habis sampai astagfirullah. Karena merasa hina. Ya, Pak. Iya, Masya Allah. Iya kan? Benar. Ya, satu yang benar, kita Pak. astagfirullah. Banyak dapat ilmu ini Pak. Salah satu Ya. yang perlu astagfirullah itu adalah ketika kita orang mau pergi di masjid, dapat lihat orang tidak ke masjid, kita orang bilang, ini penghuni neraka semua. Tidak begitu juga Pak. Banyak besar itu. Saya belum pulang. Ya. Antri. Iya. Ada kalanya juga Pak. Termasuk tadi itu. Ada kalanya juga Termasuk orang tadi yang mau ke masjid Pak. Nanti yang di jalan yang tidak mau sholat katanya seperti ini. Ini orang bau surga mau lewat. 60. Seperti itu Pak. Betul. Film itu Bu. Tidak ada itu ya. Film Indosiar itu Bu. Indosiar Ya, itu Anda kayaknya. aminkan saja. Betul, lebih banyak daripada gelong. Pak Ismail lebih tahu itu Pak. Kasih 5. Hadisnya banyak itu Pak. Iya, Pak Ismail lebih banyak ayatnya itu Pak. Masalahnya kalau begitu nanti kita tidak mau bergaul lagi dengan Pak Ismail kan. Dia bilang kita tidak mau bergaul dengan Pak Ismail, tapi mengajar cuma macam baca ceramah, ya bisa kan? Ya, siap Pak. Oke, jadi pada intinya begini, coba cari materi-materi yang baru, tapi bukan mau menjerumuskan mereka, tidak. Kayak itu Pak. Boleh enggak membenci, marah, boleh. Marah pada kemungkaran, benci pada kemungkaran, boleh. Jangan dibilang tidak boleh membenci. Tidak boleh ada kebencian, tidak boleh ada kemarahan. Saya bilang tidak, boleh ada kebencian, boleh ada kemarahan, tapi pada kemungkaran. Bukan pada orangnya. Kalau orangnya harus disayangi kan. Walaupun dia tidak seagama dengan kita. Nah, ini yang saya lihat Bapak Ibu terbiasa dengan materi yang tidak ada kebaruannya lah, seolah-olah semuanya itu yang orang so tahu lah, ya kan? Mencuri tidak boleh, ya. Mencuri boleh,
kalau terpaksa. Kalau semua mati, terpaksa mencuri, Pak. Jadi jangan dianggap selamanya mencuri tidak boleh. Kalau misalnya Ibu Felmi masuk di perpustakaan, baru dia dapat baca CP buku, so mencuri CP ilmu tanpa kasih tahu pasal. Begitu Pak ya. Iya kan? Kan makna mencuri itu kan mengambil tanpa memberitahu, tanpa izin kan. Cuma memang tidak dapat lihat yang Ibu Felmi ambil, tapi kan secara tidak langsung dia telah mengambil. Iya, Tapi karena kalau sudah di karya membaca. ilmiah, Iya, iya. Ya contoh lain Pak, mencuri hati. Jangan terlalu begitu Ibu Dari Fitri. hati situ, Terbunga-bunga ini. Oh, Ibu Mau Fitri. berbunga ini Iya, Ibu Fitri. dibolehkan mencuri, kata Bapak. Jadi mencuri hati enggak apa-apa. Ilmunya yang yang tidak dicuri, Bu, bukan hatinya. Maksudnya ilmu yang bersumber dari Mencuri hati, ilmu, Bu. Bu, mencuri ilmu. Iya, ilmu dari hati. Jangan seuzon, Bu. Tidak, Pak. Husnuzan saja. nah, jadi memang harus diberi batasan-batasan husnuzon itu seperti apa yang ini. Dalam batasan mana dia boleh, dalam batasan mana tidak boleh. Ya kan? Jadi harus luas, Bu. Nanti kalau semua tidak boleh, nanti ini hakim, mati Allah bagaimana tinggal bawa dia. Dia kan harus menginterogasi itu wartawan. Dia profesi memang harus menulis keburukan orang, ya kan? Yang korupsi itu kan, macam-macam itu kan. Apalagi kalau polisi dia melakukan penyelidikan, pengacara dan sebagainya. Jadi ya seperti itu. Artinya supaya jangan sampai tiba-tiba justru anak-anak yang bertanya begitu, Ibu lebih kacau tidak bisa jawab. Ternyata memang dibolehkan itu karena di ayat itu kan hanya disebut sebagian dari prasangka. Berarti ada sebagian yang bagus, ada sebagian yang tidak bagus. Tapi Ibu tadi malam itu siapa itu seolah-olah semua prasangka itu tidak bagus. So melampaui ayat, Pak. Ayat saya cuma bilang sebagian. Baru Ibu punya tidak sebagian, so full. Berarti lebih mendalami materinya ini, Pak, sampai ke akar-akar. Rasa gangguan. Mungkin Pak dosen terpental lagi mungkin, Bu. Iya, Pak. Kayaknya terpental lagi ini. Ibu Felmi, bagaimana Ibu Wiwin? Tidak aktif, Bu. Sampai sekarang, sampai miskol Tetap tidak aktif. Sengaja itu tetap masih telepon biasa dulu Pak Kisman. Iya, telepon biasa tidak aktif. Tetap sama, Bu. Jadi bagaimana menunggu sampai malam? Tidak. Nah, jadi bagaimana Bapak Ibu kita akhiri saja ya. Artinya kalau memang ini ya kita benci pada ketidakhadiran ya kan. Bukan lagi Pak. Jadi dibolehkan itu. Marah di situ Pak ya. Tapi Tapi orangnya kalau jangan. ada sesuatu hal Pak, kalau ada sesuatu hal yang menghalangi hati Pak, ini, bagaimana? dari hati ini. misalnya begini, ada orang ketiga, boleh nggak marah? Kalau pakai ajarannya Ibu tidak boleh. Berarti kalau ada orang ketiga jangan marah-marah, Bu. Untuk ibu-ibu itu, Pak, yang sering marah-marah. Karena Ibu bilang tidak boleh marah-marah. Ada Pak, bisa marah.
Pak. Seperti Pak Yermansyah selalu mengganggu Pak, jadi selalu mau dimarahi. saya Pak Yer kuat kalau mengganggu sama guru, itu Fitri. kalau guru itu marah itu punishment, bahasa edukatifnya. Iya, iya, Pak. Artinya yang penting jangan sampai kurus, Bu. Artinya kalau itu marah memang betul-betul marah sampai di hati. Tapi kalau guru bolehlah menegur sambil, karena marah sambil senyum kan tidak boleh kan, menegur baru senyum-senyum, ya kan? Iya Pak. Marah mendidik Makanya saya Pak. kadang, itu kan. Yang penting saya tidak suruh lari 10 kali putaran lapangan kan. Mendingan ditegur udah itu. Oke, karena sudah waktu asar, kita akhiri saja ya dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. terima kasih Pak atas Terima kasih Pak Dokter. arahannya Terima Pak. kasih Ilmunya, Pak Pak. atas segala Baik. ilmu, arahan, dan bimbingannya Pak. Makasih Pak ilmunya. Sehat selalu Pak. Apa ini luar biasa. Saya belajar banyak. Masya Allah Pak Makasih, Ismail Pak. ini. Pak Kisman. Pak Ya, Kisman, terima kasih. Ya, ya. Pak. Mungkin Pak Wahab masih ada di Iya, sini. iya. Terima kasih ya. Ya, teman-teman, alhamdulillah tadi kita telah Oke. mendengarkan wejangan bimbingan Halo, dari siapa? Pak Dokter. Baca. Olehnya itu, dengan hormat kami persilahkan kepada Pak Wahab, supaya tahu ada yang mau disampaikan ke kami, Pak. Oh, ada lagi. Iya, Pak. Oh iya, ya terima kasih Bapak Ibu. Pada dasarnya Bapak Ibu, kita ini lagi dalam tahap kegiatan PPG ya. Jadi Ya Pak. sekiranya kita memperhatikan waktu, kehadiran, tugas-tugas, ya apapun itu. Karena ya menurut kami ini kan kita terikat dengan sebuah aturan yang ada di PPG ini. Jadi kita kan semua tidak menginginkan tidak ada yang tidak sukses, dan kita semua menginginkan kita ini sukses. Makanya Amin. kita saja Sabina atau anak saja gitu ya. Iya Pak. Kemudian Siap, menyangkut Pak. masalah Ibu Wiwin, kita tidak tahu ya seperti apa. Jelaskan dalam penilaian kita akan lewati karena tidak tampil. Ya, tapi kalau satu detik 1 menit ini ke depan ini beliau masuk ya mungkin kita bisa laksanakan. Tapi kalau karena beliau tidak kasih kabar ke kita kalau sedang sakit atau apa kan. Sampai sekarang ini belum ada kabar dari beliau. Itu yang Izin kami Pak. sayangkan Izin sekali. Pak. Ya, Pak, Ibu Wiwin tidak memberitahukan di grup, tapi cuman japri ke saya, Pak. itulah kan biasanya kan japrinya kan ke Pak Dokter atau ke saya. Iya. Ya, kita bisa. Itu sudah saya arahkan, Pak. Sudah saya. Tapi saya chat saya sudah tidak dianu lagi, Pak. Sudah tidak dilihat lagi karena cuma tentang 1. Iya, itulah makanya kan kalau beliau japri ke kita kan karena alasannya mungkin sakit kan kita bisa bijaksanai. Mungkin kan kita Iya, laksanakan Pak. habis maghrib kayak atau apa kan. Iya. Karena Seperti ini baru saya. langkah awal ini. Baru langkah awal ini sebenarnya sudah. Baru di sini kita sudah mulai apa ya? Oke lah kalau memang sakit, tapi kan minimal harus disampaikan. Kan begitu. Ya. Ya Pak, siap Pak. Oke, Pak. ada lagi? Pak, untuk pengiriman semua tugas-tugas mungkin deadline-nya malam ini ya Pak. Iya. Hari ini sebenarnya. Yang jelas kami kalau deadline-nya kita untuk menilai sampai jam 12 malam. Jadi itu hanya kalau penilaiannya deadline-nya adalah jam 12 malam, berarti kan tugasnya tidak harus dikirim pada jam 12 malam. Mungkin sebelum itu. Begitu. Ya, Jadi siap Pak. mungkin kita batasi sebelum maghrib semuanya sudah masuk. Supaya juga kita sudah bisa menilai. Pak, saya sedikit Pak. Pak, mau disampaikan Pak. Ya.
harapan kami Pak, mudah-mudahan Ibu Wiwin sebentar Pak bersedia untuk tampil Pak. Kiranya dengan hormat Pak, kesediaan Bapak untuk membersamai kami Pak. Iya Pak, Iya. iya Pak. Ya, Iya, insya Pak. Allah itulah kan. Oh, Iya, iya, Pak. alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak, ya Allah. Terima Nanti kasih akan Pak. nanti kalau beliau sudah menyampaikan siap agak sehat, saya kan memang beliau sakit kemudian menyatakan siap karena kesehatannya, bisa oleh ketua kelas disampaikan kepada Pak Dokter, mungkin akan dibijaksanai mungkin setelah maghrib, kan cuma 1 orang saja kan, daripada beliau akan rugi. Iya Pak, siap. Iya Pak. Siap Pak. Ibu Wiwin Pak, terima kasih atas Kalau kesediaan. beliau hari ini tidak tampil, otomatis pada micro teaching nanti atau ujian komprehensif tinggal 13 orang yang kita uji, karena beliau pasti gugur itu. Robi. Iya, gugur kan karena tidak ikut ujian teaching. Bantu dulu teman-teman, bantu dulu. Waduh, caranya kasihan itu. Udah berusaha Pak. Dihubungi Pak, tapi dihubungi Pak. Hanya itu yang bisa kami buat Pak. Tidak ada nomor kalau yang seandainya lain. dekat Pak, semua dikunjungi Pak. Iya. Kasih Beliau masuk di saja. Limboto. Nanti kalau dia masuk presentasi, nanti kita teman-teman bantu dia ini supaya Iya, bisa siap. hidup Kalau itu kelas. insya Allah. Karena susah Pasti kalau tidak itu, hidup Pak. kelas. Karena kalau tidak hidup kelas, kita salah mengajar. Kelas tidak mau menerima kita. Tapi luar biasa Pak, luar biasa. Yang paling Bapak luar biasa Pak, Masya Allah. Sudah mengajar ilmu ini tidak tepat untuk kelas yang tidak tepat. Jadi kita ilmu karena kelas tidak mau menerima ilmu kita. Jadi itu. Yang paling penting buat Ibu Wiwin itu, yang paling penting buat Ibu Wiwin itu aktif dulu handphonenya untuk dihubungi kan. Nanti kita bantu kesian. Nanti saya pribadi bantu pemajarannya. Iya. Aduh, kesian. Iya, insya Allah mungkin Pak Ismail dia sudah bisa aktif. Nanti Pak Ismail yang hubungi. Siapa yang ada di SMK 2 ya? Ibu di SMK 1, Limboto siapa yang ada di situ? Terima kasih. Ya. Oh, tidak ada. Pak, Makasih, ya. izin Pak. Mungkin besok sudah masuk komprehensif atau gimana Pak? Kita tunggu dulu sebentar, kan sebentar ini kan habis kita menilai, pasti akan ada evaluasi di grup besar oleh ketua panitia. Ya kan? Nanti akan diinformasikan lagi besok apa, dan Bapak Ibu sudah bisa lihat pada kontrak pelajar nanti. Nanti kita akan sampaikan juga di grup bahwa besok mungkin apakah micro teaching atau komprehensif, itu yang belum tahu. Pak, satu lagi Pak. Tipsnya untuk micro teaching sama komprehen itu apa Pak? Supaya kita sudah mulai persiapan. Insya Allah bisa lulus ini Pak. Oke. Kalau micro teaching Bapak Ibu juga ngajar, tapi tidak gitu, dikomentari. Ngajar aja, langsung dinilai. Tidak ada komentar, tidak ada masukan. Jadi mulus, jalan terus. Siapa yang sudah, ganti lagi yang berikutnya. Itu micro teaching. Lain dengan peer teaching. Ini peer teaching ini babak belur ini. Iya Pak, siap mental ini buat Pak, kita itu, mental. ya, pembelajaran sama-sama kan kita belajar, saling memberikan masukan kan. Saya terus terang baru saya belajar ini dalam PPG ini sama Pak ini yang bimbing kita ini. Saya banyak bertanya sama dia, saya tidak mampu. Pokoknya saya bertanya, mau marah mau apa. Pokoknya saya bertanya. Yang penting dapat ilmunya. Yang penting dari hati itu Bu Pit. Iya, betul. Pak Ismail tadi nangis ya? Oh, saya terharu dengan kisahnya. Saya terharu dengan kisahnya karena betul. Iya, itu terharu saya karena mengangkat istrinya, anaknya. Dia tidak bisa bawa itu. Nabi Nuh, Masya Allah. Nabi Nuh itu kisahnya saya terharu. Pak Yer. 950 tahun, biar 100 tahun baru Pak Yer yang pergi ke rumahnya Bu Wiwin. Nanti kita doakan dari jauh. Saya agak jauh dari sini Bu. Saya 2 jam ke sana. Oh. Iya. Tapi saya beliau waktu tugas pertama di sini di sekolahnya saya. Oh iya. Ada tadi ya terkait dengan pertanyaannya Pak Ismail ya. Pak siapa tadi ya? Pak Kisman ya. Pak.
Oh, Pak Yan, Ian namanya. Oh iya. Jadi saya tambahkan tentang sedikit ya Bapak Ibu ya, terkait bagaimana cara merubah strategi pembelajaran kita ya ketika menemukan apa namanya situasi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, kan begitu ya? Iya. Itu ya. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita ngajar itu ada yang disebut dengan diagnostik kognitif, gitu ya. Jadi kita mau raba dulu tentang pemahaman mereka. Kita lihat dulu, kita akan apa namanya observasi dulu sejauh mana pemahaman mereka tentang materi yang akan kita ajarkan. Setelah itu baru kita akan menyusun tujuan pembelajaran supaya apa yang kita rencanakan itu sesuai dengan pemahaman mereka. Tidak terlalu tinggi kita punya materi, tapi sesuai dengan pemahaman yang mereka miliki berdasarkan observasi yang kita lakukan sebelum kita ngajar. Itu yang disebut dengan diagnostik kognitif yang dilakukan oleh seorang guru ketika sebelum mengajar. Begitu. Jadi iya, jadi turun lapangan lah, atau kita dalam bentuk wawancara aja ya. Misalnya tentang masalah iman kepada malaikat misalnya. Tanyakan saja kepada mereka beberapa orang apa pengetahuanmu tentang masalah malaikat. Itu disebut dengan mengetahui tentang mereka punya behavior. Iya kan? Ternyata mereka pemahamannya baru dalam tingkat nama-namanya saja, tapi tentang masalah tugas-tugasnya mereka belum tahu. Nah, berarti tujuan kita dari situ kita mulai. Begitu. Supaya kita punya pembelajaran apa namanya? Terarah ya, menyentuh pas kepada pengetahuan mereka. Gitu aja ya kalau dalam strategi pembelajaran. Jadi sebelum kita ngajar turun dulu, wawancara dulu 1-2 orang. Gitu ya Pak Ian mana? Makasih Pak. Oke. Ya, Oke. mungkin ya, kalau tetap belum ada Ibu Wiwin, berarti akan ditutup Iya, dulu, sebentar. Pak. Ya, tutup dulu. Nanti kalau di grup sudah ribut-ribut beliau akan siap, nanti akan dibuka lagi ini apa namanya? Teams ini, tapi hubungi dulu Pak Dokter. Gitu. Iya, harus masuk itu. Kasihan teman kita, aduh. Harus Iya, saya bantu Pak, kita, aduh. Bantu kita, aduh. Setengah mati. Bayangkan kita sudah berjuang ini habis-habisan ini. 1 bulan kita tempat. Kalian kamu mau keluar, Iya, jangan. Pak. Jangan. Sampai menangis lagi. Terharu dengan cara. Terharu dengan Jadi baik lagi juga nih, dengan saya. di sini. Boleh? Iya, Pak. Iya, Pak. Siap-siap. Berarti Insya Allah akan Pak ditutup. Ismail semangat. Akan ditutup, Pak. Maaf untuk Pak Kisman tadi memberitahukan ke saya bahwa anaknya lagi nangis, jadi untuk moderatornya saya ambil alih. Siap-siap. Baik, Bapak Ibu guru hebat, untuk pertemuan hari ini, sampai hari ini kita sudah 13 orang pemapar, tinggal menunggu teman kita yang satu yang lagi sakit. Kita doakan bersama, semoga beliau akan cepat disehatkan oleh Allah dan bisa segera untuk melaksanakan tugasnya sebagai mahasiswa PPG. Teman-teman, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan hari keempat pre-teaching pada hari ini kita tutup dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan dulu keluar. Ibu Kasama. Izin. Oh iya, Ibu Mas Nita tidak nangis lagi ya. Jadi, oh iya tunggu ya. Iya, Bu Mas Nita nangis saja. Mas Nita Bu Mas Nita. tadi di layar Nangis dulu. menangis. Apa? Saya cek ya, saya cek. Iya. Ada rekamanku. Halo, saya cek, jangan dulu ada yang keluar. Ini yang Ibu Ibu Felmi pakai ada rekamannya, Ibu Felmi rekamannya ada. Ada, siap. Ya, Sudah saya ada. sudah mengirim saya, Bu. Saya Haryono sudah ada rekamannya. Ada. ada Oke, itu. Ibu Topriani ada. Di subscribe dia, di subscribe dia. Pak Kisman ada ya. Pak Kisman ada. Oke, Ibu So Mas subscribe Nita ini tadi. Pak Riono. Saya mau perang Ibu Mas Nita sebenarnya tadi.
Ibu Jumriyati ada rekamannya. Ada yang sudah kasih anak. Ibu Herniwati rekamannya ada. Ada Bu, terima kasih banyak ya. Ibu Fitri ada ya? Insya Allah ada. Oh, ada ya, sudah dicek ya, ada ya. Oke. Sudah sementara mau di ini. Oh iya, Pak Ilham ada rekamannya? ada. Di mana ya? Ada. Pak Yer ada rekamannya, Pak Yer? Alhamdulillah, makasih Bu Asdos dengan Pak Jul. Oke. Alhamdulillah. Ibu Marhaya rekamannya sudah ada, sudah bisa? Iya Bu, saya juga tidak tahu yang mana sesi 3 di sini yang saya buka Bu. Tadi dikirim di atas Bu, di atas. Ibu. Karena dari situ hari ketiga, sesi 1, sesi 2, sesi 3 yang ketiga yang Labcom Pak Jul, saya kangen ini baru ini pakai Labcom di SMA 3. Ibu Marhaya sesi Tidak 2. bisa kayaknya Ibu. Ibu Marhaya sesi 2 malam. Sesi 2 ya. Semalam. Oh tadi malam Di. Semalam. Oh nanti dicek lagi dulu Ibu ya, jangan dulu menangis ya. Oke. Tunggu. Aduh, nangis ini. Kan semua sudah ditanya oleh Ibu Herlina, siapa-siapa yang sudah ada. Nah sekarang mau tanya Ibu Herlina punya ada? Oh, ada di. Ada dong. Saya belum. Masa yang punya tips tidak ada. Jangan sampai Ngoni punya ada, pas saya punya tiada. Ini yang pakai kacamata ini suka ngejek gini ya. Ngejek ini pakai kacamata ini. Insya Allah ada. Pak Ismail punya hari ini ya. Hari ini Pak Ismail punya. Saya tim di grup ya. Hari ini punya. Ya, Pak Ismail punya kita kirim di grup. Spesial di hari ini. Ngoni kalau suka mau belajar khutbah lihat Pak Ismail rekaman. Iya. Ibu. Menyentuh. Pak Yer. Ya. Jadi kalau saya butuh penceramah ini tinggal saya panggil ini Pak Ismail. Oh, siap. Ya, sesudah jadi satu kampung ini. Sudah sediakan amplop ini Ibu Fitri, amplopnya yang disediakan. Iya, amplop. Saya itu terkagum dengan suaranya Pak Ismail, Masya Allah. Dia mengaji juga saya tadi itu, Insya Allah. Ternyata Kori Pak Ismail ini. Ibu, ternyata ada Kori. Masuk. Saya tidak lihat air matanya Pak Ismail. Terharu Bu, memang enggak menangis, cuma terharu. Tidak, kalau saya lihat tadi, saya pikir Pak Ismail lagi khutbah. Tapi bagus, pendalaman materinya luar biasa. Sudah sama dengan Pak Doktor ini. Pak Ismail. Sudah pamit, bisa pamit ini Bu. Oke, sudah. Dadah. Terima kasih Bu, terima kasih Pak semuanya. Assalamualaikum. Sehat-sehat yang kacamata ini, sehat-sehat. Warahmatullahi wabarakatuh. Kacamata ini sehat-sehat ya. Oh iya. Amin. Pak Ismail nanti sebentar rekamannya dikirim ya, jangan nangis, jangan ngadu sama saya lagi ya. Oke. Ibu Mas Nita tadi saya mau prank dia, supaya dia tampil lagi sama Ibu Wiwin. Tadi udah nggak sama nangis Pas waktu saya minta pamit dulu. Ini di jejak truk saya. Saya kenapa poli, saya cuma minta tahu jangan nangis saja. Saya keluar ya, saya keluar. Pak Ismail, maaf ya Pak Ismail ya, jangan marah ya. sama nangis tadi. Saya keluar di masjid ya, udah cerita sudah selesai. Iya, oke, pakai Cerita selesai dia. Ibu Herna tadi pagi tadi itu saya mau komen, cuma tipe Haryono so kasih lucu di grup, saya tidak mau tahan tawa. Saya cuma berusaha membangun sih sebenarnya. Iya, Ismail langsung keluar ya, tidak ada Pak Ismail ya, keluar Pak Ismail. Mau memuji juga sih, Mbak puji sih sebenarnya. Oke. Dengan keceriaan. Pak Ismail lagi mau Ibu Lina, Pak Zul, terima kasih ya. Semoga dimudahkan dalam urusan. Bahagia selalu ya Roh, ya Allah. Ibu Herlina. Iya, Ibu Mas Nita.
Ibu Mas Nita bikin saya dak. Ibu Herlina, Ibu Mas Nita ini dapat lihat di layar menangis, Uti. Makanya dia langsung keluar. Padahal saya mau bilang tadi silakan tampil ulang dengan Ibu Wiwin. Baru kan saya sama komen. Memang mata so merah, di mata so merah. Baru dia bilang, Ibu izin keluar, saya sudah tidak tahan. Saya menangis, video saya tidak ada. Saya sudah tidak tahu mau bilang apa. Berna, so kirim di grup DP link, saya mau download. Oh, yang siapa? Pak Ismail? Iya. Mau baliakan Ibu Mas Nita. Tunggu, kasih berhenti dulu rekaman. DP judul Peer Teaching sebuah renungan. Judul yang bagus. Judul bagus. Bagi bah. Astagfirullahaladzim. DP akhir lagi ini, jadi harus ada renungan. Oke, sudah dulu ya Bapak Ibu, sholat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, tunggu lagi Mas Stop. Tunggu, jangan dulu keluar.